ini kan pelanggaran hukum gitu ya. Apa namanya, bahwa sudah faktual gitu, eh, pembangunan pagar laut itu tanpa izin dan itu nobody doubt it gitu ya, udah faktual, nggak boleh ada yang bantah. Kalau ada yang bantah ya berarti apa namanya, pembela penjajah kita gitu ya. Yang saya maksud penjajahan teman-teman bukan berarti penjajahan fisik, tapi penjajahan politik dan ekonomi gitu. Eh, yang berikutnya adalah Pak Nusron Wahid, saya kira membuka kotak Pandora yang baik itu. Jadi kalau siapa tadi Mas pembicara sebelum saya itu, Pak Nusron udah jelas Mas Solis itu ya. Beliau nyatakan bahwa HGB itu dan SHM yang sekitar 263 itu bukan di tanah daratan. Justru terletak itu di perairan lautnya itu sendiri begitu ya. Gitu. Dan ini lagi-lagi Bang Karni melanggar Undang-Undang Nomor 1 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ya. Karena memang kalau urusan pemanfaatan ruang laut atau PKPRL, yaitu persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang laut, itu adanya di KKP Bang Ardi. Dan Pak Tergono sudah sangat firm tidak pernah mengeluarkan izin. Untungnya Pak Nusron sangat religius, beliau sangat soleh ya, mengungkapkan bahwa sudah ada HGB dan ASHM di laut, Mas Solis, itu bukan di daratan yang Anda bicarakan tadi, itu justru di lokasi lautnya itu. Dan bukti lain setelah kita melihat Google Earth, ternyata pembangunan pagar laut itu started since 2022, sejak 2022 itu. Tapi heboh kan baru sekarang. Itu pun Pandora yang lain bahwa betapa pemerintah kita itu pada umumnya bekerja itu kayak bangsa pemadam kebakaran gitu. Jadi kalau ada event, ada peristiwa ya lagi ngetop, hampir semua pejabat menangani itu, masuk TV, masuk koran, masuk medsos, nanti setelah 3 bulan, 6 bulan selesai nggak kerja lagi. Itu harus diakui itu. Maka dari itu pemenang Nobel Ekonomi tahun 2023 atas nama James Robinson, eh, Simon Johnson, dan Daron Aksemadu dari Harvard University mengatakan bahwa maju mundurnya suatu bangsa, ya kan, maju mundur, dicatat semua nih, maju mundurnya sebuah bangsa adalah karena faktor institutional arrangement atau kelembagaan gitu. Begitu disfungsional yang terjadi seperti Indonesia, negara yang kaya raya begini, ya kan, nikel 40% ada di kita, geothermal 70% ada di kita, kelapa sawit 80% ada di kita, di kelautan, sumber daya perikanan terbesar di dunia gitu, tapi negara kita masih miskin Bang Karli gitu. Kita asal tahu aja bahwa pendapatan per kapita rakyat Indonesia sampai sekarang masih 4.870 dolar per orang per tahun. Padahal syarat untuk menjadi negara maju makmur itu minimal pendapatan per kapitanya itu 14.000 US dollar per tahun. Jadi dalam bahasa Tangerangnya ini masih jauh panggang dari api gitu ya. Tapi buat saya jujur itu, dan buat hampir semua, bukan hampir semua teman-teman di Komisi 4 yang jumlahnya 47 orang itu just too late, terlambat itu. Karena pembangunan ini kan sejak 22 tahun 2022 dan Mas Holis ini 30,16 kilometer. Berapa ratus bambu tuh yang dibawa gitu. Padahal kita ada 6 instansi tuh di bidang kelautan yang punya patroli, kapal patroli itu mulai dari KKP, kemudian Bakamla, TNI Angkatan Laut, Polisi Airut, Bea Cukai, Kehutanan, satu lagi apa, Perhubungan Laut, dan mereka pasti berpatroli di situ. Jadi ini kan pembiaran, makanya ini kontak Pandora. Mudah-mudahan Pak Prabowo benar-benar atas kerjanya seperti waktu pidato beliau di 20 Oktober tahun lalu di gedung DPR, luar biasa itu. Kalau beliau melaksanakan pidato itu aja, insya Allah Indonesia baldatun thayyibah warbun ghafur, Indonesia yang maju, adil makmur dan berkeadilan tuh berdaulat itu akan tercapai. Jadi sekali lagi kami di Komisi 4 akan memanggil seluruh instansi terkait, not only KKP tetapi juga Pak Nusron Wahid dari ATR BPN, kemudian TNI AL ya, kemudian pihak-pihak yang kami sudah banyak mendapat laporan gitu ya, yang terindikasi, karena kami DPR
tetap menggunakan azas praduga tak bersalah gitu ya untuk memanggil ya pihak-pihak yang sudah kami mendapat laporan begitu ya yang terkait atau terlibat dalam kasus pagar laut gitu ya. Mulai tadi sore Bang Karim mulai viral tuh, mulai viral tuh. Ternyata salah satu pemilik SHM di laut itu kan ada seorang mantan pejabat itu. Bisa di Google sekarang loh, lagi rame gitu ya. Ya kan? Itu kan berarti praktek-praktek selama ini, kenapa teman-teman pengusaha itu menyogok, kemudian ini karena menyogok social cost biaya bisnis, biasa ekonomi itu menjadi tinggi, high ekonomi itu Pak Presiden. Nah, untuk mengkompensasi itu, maka dia memeras rakyat gitu, ya kan? Jadi sekali lagi ini menjadi pelajaran ibroh yang luar biasa, Pak. Kita negara hukum, ya kita di DPR akan benar-benar mengawasi sampai tuntas bahwa siapa pelakunya, kemudian dihukum secara adil begitu ya. Tapi mudah-mudahan melalui ALC ini semua kita menjadi apa ya, bernawa itu untuk kemajuan dan kedaulatan bangsa ini. Kalau ada pihak-pihak yang menjadi pendukung ya atau pelindung gitu ya apa namanya, korporasi yang negatif atau jahat selama ini, mudah-mudahan melakukan taubatan nasuha, karena kita hidup bukan hanya di dunia, di akhirat. Dan ini menarik nih Bang Karni, ada hadis dari Rasulullah SAW bahwa ternyata kenikmatan Allah di dunia itu hanya 1% itu. 99%-nya itu ada di surga gitu. Maka Allah itu berfirman dalam surat Al-A'raf bahwa walau anna ahlal qura amanu wa taqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Bahwa jika penduduk suatu negeri, entah itu negeri Tangerang, negeri Cirebon, negeri Bukit Tinggi, negeri Indonesia, Mas Kholis, beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan berkah. Jadi seorang yang beriman dan bertakwa nggak mungkin membela penjahat begitu. Karena dapat paling 10 miliar, 100 miliar ya, tetapi di akhirat nanti dilempar ke neraka jahanam gitu.